Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat Kabar Banten dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga hingga hari ini, hingga sore ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan bulan Ramadan. Mari kita gunakan Ramadan 1444 Hijriah ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan perilaku baik, meningkatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka kebaikan-kebaikan. Mari kita tingkatkan ritual ibadah kita, sholat kita, sodakoh kita, dan lain-lainnya, berzikir kita, dan lain-lainnya. Mari kita tingkatkan. Satu hal selama ibadah Ramadan, di luar ibadah-ibadah lain, yaitu misalnya puasa, sholat, tadarus, i'tikaf, dan lain-lain, adalah ada kewajiban kita untuk menunaikan zakat, yaitu zakat fitrah. Setiap individu, siapapun dia, selama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan menunaikan zakat. Lalu karena ibadah puasa itu pahalanya dilipat gandakan, sebagian besar orang kadangkala memanfaatkan momentum Ramadan juga untuk menunaikan zakat mal. Jadi di samping zakat fitrah, kita juga menunaikan zakat mal. Nah, dalam hal zakat fitrah dan zakat mal, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kemudian Allah mengharuskan di saat ibadah puasa sebagai ibadah vertikal juga ditutup menggunakan ibadah sosial, yaitu ibadah zakat. Zakat adalah perintah rukun Islam ketiga. Kalau dari 5 rukun, berada rukun urutan ketiga. Nah, zakat fitrah dan zakat mal ini adalah zakat ibadah sosial. Setelah kita melakukan ibadah vertikal, Allah kemudian mengharuskan ibadah sosial. Terkait dengan zakat ini, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan keprihatinan. Berdasarkan catatan dunia, bahwa Indonesia termasuk negara yang paling dermawan, nomor 1 di dunia. Negara yang paling mudah sedekah, paling mudah memberi. Tapi di waktu yang sama, kemiskinan kita, keterbelakangan kita, itu juga masih hampir terjadi di mana-mana. Kemiskinan di Provinsi Banten masih tinggi. Catatan 2021 masih kurang lebih 825.000 orang tercatat sebagai daerah atau orang miskin dari 11 juta. Nah, mestinya, idealnya adalah sikap dermawan itu berpengaruh terhadap kondisi sosial, terhadap kemiskinan. Nah, saya memahami
bahwa zakat inilah sebuah skema yang oleh Allah atur untuk mengatasi problem sosial. Bagaimana mewujudkan keadilan ekonomi? Karena si miskin yang kehilangan haknya diberikan porsi melalui skema zakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam At-Taubah, "Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha." Sesungguhnya, saya menggarisbawahi pada amilina 'alaiha. Nah, dalam At-Taubah ini Allah menyebut panitia di antara kalian. Nah, oleh karena itu, maka kebiasaan kita menunaikan zakat secara individu, secara mandiri, orang per orang, mari kita percayakan kepada panitia. Karena Allah sendiri menyebut panitia di situ, tidak menyebut personal, tidak menyebut orang per orang. Lalu yang menarik lagi, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, masih di At-Taubah, Allah menyebut khud min amwalihim, ambillah dari sebagian harta mereka. Nah, khud atau ambillah. Nah, jumhur ulama masyhur menyebutkan bahwa khud itu adalah fi'il amar, perintah mengambil. Artinya bukan tunaikanlah, bukan terimalah, tapi ambillah. Maka menunjukkan dalam surat itu bahwa zakat adalah sesuatu yang diambil oleh orang lain, bukan disalurkan oleh diri sendiri. Nah, dua ayat yang berbeda tetapi masih pada satu rangkaian tentang pengelolaan zakat ini menurut saya penting. Hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dalam rangka menjawab mengapa masyarakat Indonesia yang paling dermawan itu tidak satu garis merah dengan kesejahteraan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya ingin mengilustrasikan tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan rizki, harta itu. Jika rizki dan harta itu diilustrasikan sebagai sebuah sajian makanan di meja makan, jika alam raya ini kita ilustrasikan sebagai sebuah menu makanan di meja makan, maka siapapun yang duduk di meja itu, dialah yang punya hak atas harta kekayaan itu. Artinya bahwa seluruh harta kekayaan yang ada di bumi ini adalah hak dari ciptaan Allah, seluruh makhluk Allah dari generasi pertama sampai pada generasi terakhir memiliki hak yang sama. Lantas bagaimana kalau kemudian saya atau kita mengambil lebih banyak dari porsi yang seharusnya? Maka disitulah hak orang lain terbawa oleh kita. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengistilahkan dalam harta itu khud, ambillah. Karena sesungguhnya dari setiap harta yang kita punya itu adalah ada hak orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kita semua umat Islam, mari kita buktikan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Mari kita buktikan bahwa Islam adalah yang berkeadilan ekonomi, bahwa Islam adalah yang berkeadilan sosial. Kita yang merasa kaya raya, para agnia, sadarlah bahwa di setiap harta Bapak Ibu semua itu terdapat harta orang lain. Lalu Allah kemudian menyebut anak amilina 'alaiha, ada panitia, ada orang yang bertugas menyelamatkan orang kaya dan menolong orang miskin. Kenapa orang-orang kaya harus diselamatkan? Karena di harta kekayaannya ada ancaman api neraka. Lalu kenapa kemudian orang miskin harus ditolong? Karena dalam ketidakberdayaannya dia harus dibantu mengambilkan haknya yang terambil oleh orang-orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Panitia itu berarti ada yang membentuk. Nah, karena itu tidak serta-merta setiap orang kemudian bisa mengklaim diri, mendeklir diri sebagai panitia. Masyhur dalam sejarah para sahabat, ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar naik tahta menjadi khalifah, beberapa muslim tidak mau bayar zakat. Lalu Khalifah Abu Bakar memanggil kaum muslim yang tidak bayar zakat itu. Hai, saudara, kenapa Anda tidak mau bayar zakat? Lalu mereka menjawab, yang diperintah oleh Allah sudah meninggal, sehingga kami tidak lagi wajib membayar zakat. Lalu masyhur di situ Khalifah Abu Bakar bersumpah, demi Allah, sayalah Khalifah Rasulullah, sayalah pengganti Rasulullah. Apa yang Anda tunaikan kepada Rasul, maka wajib Anda tunaikan pada saya sebagai khalifah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sahabat Kabar Banten dimanapun Anda berada, melalui riwayat tadi, bahwa sepertinya pengelolaan zakat dikelola oleh panitia yang punya otoritas jelas, yang profesional, yang akuntabel, yang transparan, adalah pilihan yang tepat. Kini saatnya kita tunjukkan bahwa umat Islam melalui skema zakat mampu membangun keadilan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Karena itu saya mengajak semua di antara kita, mari kita tunaikan zakat kepada panitia-panitia yang punya otoritas yang jelas. Dalam hal ini, mohon maaf kepada yang belum sepaham. Negara Republik Indonesia sudah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kekuasaan Presiden sudah dipasrahkan kepada Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk mengelola zakat. Nah, Badan Amil Zakat Nasional insya Allah sekarang tengah tumbuh menjadi sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, yang transparan. Kami sudah menghitung ada 388 triliun secara nasional, atau ada 11,37 triliun potensi zakat di Provinsi Banten. Belum lagi potensi infak, sedekah, fidyah dan lain-lain. Itu sangat luar biasa. Jika saja yang 11 triliun itu kita kelola dengan profesional, kita kelola dengan transparan, kita kelola dengan partisipatif, insya Allah tidak ada lagi pondok-pondok pesantren kumuh, tidak ada lagi kampung-kampung kesulitan air bersih, tidak lagi ada masjid-masjid kumuh, tidak ada lagi warga-warga miskin yang bertahun-tahun tidak bisa berdaya. Melalui skema zakat, kita buktikan pada dunia bahwa setiap orang miskin masih punya kesempatan untuk sekolah, masih punya kesempatan untuk berobat kesehatan. Sekalipun miskin tidak mungkin dihapuskan, tetapi kemiskinan insya Allah bisa di atas. Saya kira ini, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.